Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa di perkuliahan online metode perancangan program. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan 12 yang akan membahas mengenai tahapan perancangan berorientasi objek. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pertama, identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi. Yang kedua, menentukan hubungan antar objek dan kelas. Yang ketiga, perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Yang keempat, mengembangkan tes algoritma atau menjalankan algoritma. Identifikasi kelas, atribut, responsibility, dan operasi. Sama seperti pendekatan top-down untuk mendefinisikan garis bawah, kata benda, dan sifat yang relevan dengan masalah. Contoh, dibutuhkan program untuk membaca file karyawan yang berisikan nomor karyawan, tingkat upah, dan jumlah jam kerja per minggu. Itu kita garis bawahi dan kita kasih warna merah. Kemudian program memvalidasi upah dan jam kerja. Jika benar, hitung upah mingguan pegawai dan cetak payslip. Kemudian validasi, menurut aturan perusahaan, maksimal seorang pegawai bekerja 60 jam seminggu dan maksimum 250.000 per jam. Jika jam bekerja atau tingkat upah melebihi aturan, input data dan pesan yang sesuai akan dicetak dan upah mingguan karyawan tidak dihitung. Hitung upah mingguan, yaitu upah mingguan dihitung jam kerja dikali tingkat upah. Jika lebih dari 35 jam kerja, pembayaran untuk lembur jam kerja dihitung setengahnya. Nah, di sini dibuat tabel, ada dua kelas. Yang pertama kelas payslip dan kelas payroll. Atribut di kelas payslip ada IMP 6, pay rate, kemudian hours worked, kemudian weekly pay. Responsibility-nya validasi data, laporan validasi data, hitung upah mingguan, cetak slip gaji untuk setiap absen yang akan valid. Kemudian operasi untuk IMP 6 ada set IMP 6, set pay rate, set hours worked. Kemudian untuk di pay rate operasinya get valid input, valid input. Kemudian hours worked, set pay mutator. Kemudian weekly-nya print pay slip. Kemudian untuk kelas payroll, atributnya ada file data absen, responsibility-nya baca file data absen, operasinya runtime sheet dan run. Kemudian menentukan hubungan antar objek dan kelas. Berdasarkan pernyataan masalah, diperoleh dua kelas, yaitu penggajian atau payroll dan payslip atau slip gaji. Objek dari kelas penggajian menggunakan objek dari kelas payslip. Hubungan antar kelas digambarkan dengan notasi UML seperti di bawah ini. Kemudian perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Pertama, setiap operasi dalam kelas memerlukan penjelasan langkah demi langkah instruksi yang menghasilkan perilaku yang diperlukan. Masing-masing algoritma dimulai dengan nama operasi dan diakhiri dengan pernyataan end. Kemudian data yang dibutuhkan objek payslip dikirim dari penggajian segera setelah diciptakan. Nilai atribut tersedia untuk semua operasi di dalam kelas. Dan IMP number, weekly pay, valid input, hours work, dan pay rate dapat dilihat untuk setiap operasi. Ini operasi pertama, set IMP number dalam kurung in IMP number. IMP number sama dengan in IMP number n. Kemudian operasi set pay rate in pay rate, set error message to blank. Jadi kita buat pesan error jika in pay rate-nya lebih dari maksimal pay, maka pesan errornya adalah rate upah melebihi 250.000.
print IMP number, in pay rate, error message, kemudian valid input sama dengan false, else pay rate sama dengan in pay rate, and if dan end. Selanjutnya set housework, in housework, set error message to blank. Jika in housework lebih dari maksimal horse, maka error message-nya jam kerja melebihi 60. Print IMP number, in housework, error message, valid input sama dengan false, else housework sama dengan in housework, and if and. Kemudian set pay, if housework kurang dari sama dengan normal horse, maka weekly pay sama dengan pay rate dikali housework. Lainnya, overtime horse didapat dari housework dikurangi normal horse. Overtime pay didapat dari overtime horse dikali pay rate dikali 1,5. Weekly pay itu didapat dari perkalian pay rate dikali normal horse ditambah overtime pay, dan if dan. Kemudian konstruktor payslip dapat menggunakan mutator untuk diperbaharui nilai-nilai atribut, namun jika data tidak valid, nilai tidak akan diperbaharui, mungkin diperbaharui dengan data yang tidak valid. Oleh karena itu, standar konstruktor harus memperbaharui seluruh atribut, yaitu dengan operasi di kelas payslip-nya, konstruktornya, kita set IMP number to unknown, set pay rate-nya to 0,0 atau 0.0, set housework-nya to 0, set valid input to true, set weekly pay to 0.0, dan end. Konstruktor menerima input yang dapat memanggil standar konstruktor sebelum pengaturan nilai atribut, yaitu di operasi payslip, in IMP number, in pay rate, in housework payslip, set IMP number, in IMP number, set pay rate, in pay rate, set housework, in housework. If valid input, maka set pay, dan if kita panggil set pay yang tadi yang sudah dibuat. Kemudian objek eksternal perlu mengetahui tentang validitas payslip dan upah mingguan yang dihitung. Aksesor menginformasikan objek lain tentang validitas payslip dengan perintah get valid input and print payslip. Kemudian di print payslip, if valid input then print IMP number, pay rate, housework, weekly pay, and if dan end. Kemudian mengembangkan tes atau menjalankan algoritma. Nah, langkah terakhir adalah mengembangkan kelas yang memiliki operasi dengan algoritma seperti baris utama pada program prosedural. Kedua, menjalankan algoritma dengan membuat kelas yang berisikan algoritma utama. Yang ketiga, tes atau menjalankan kelas menyediakan interface antara objek payslip dan lingkungan luar termasuk pengguna. Keempat, file data absen merupakan bagian dari interface antara lingkungan luar dan objek payslip. Data absen akan menjadi atribut pada driver class dan driver konstruktor akan membuka file. Nanti menggunakan perintah payroll timesheet file sama dengan timesheet.dat. Kemudian inputnya data absen, yaitu baca data absen, prosesnya outputnya cetak payslip, IMP number, kemudian housework dan pay rate. Itu buat prosesnya buat payslip dari data absen, kemudian cetak payslip yang valid, outputnya pesan kesalahan untuk payslip yang tidak valid. Algoritma untuk driver class payslip itu run, kemudian baca IMP number, housework dan pay rate, lakukan perulangan do while, more reports, create payslip as new payslip, yaitu IMP number, pay rate, housework, payslip dot print payslip, kemudian baca payslip IMP number, pay rate, housework, akhiri perintah perulangan do dan IM. Kemudian ini adalah hasilnya, yaitu kelas payroll, ada atributnya timesheet file dan operasinya run. Kemudian kelas payslip, atributnya IMP number, pay rate, housework, valid input, weekly pay, operasinya set IMP number, kemudian set pay rate, set housework, set pay, get valid input, dan terakhir
print timesheet. Kemudian hubungan antara kedua kelas ini one to many. Baik, demikianlah untuk penjelasan pertemuan kali ini. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.